Pada asana Paranjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Ibu. Wah, anak-anak tampaknya sangat semangat ya. Bagaimana kabarnya? Apakah baik dan sehat semuanya ya setelah libur yang cukup panjang ini? Baik Bu, sehat. Baik, astukara kalau begitu. Sebelum memulai kelas, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Semua hadir, Bu. Bagus kalau begitu. Rajin ya semuanya. Jadi sebelumnya Ibu sudah mengatakan bahwa untuk materi hari ini itu mengenai sistem reproduksi yang merupakan bab pertama kelas 9. Nah, kita akan belajar dengan menonton video dan berdiskusi secara kelompok. Kalau begitu, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya ya. Baik Ibu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Sebelumnya, anak-anak perhatikan sekeliling kelas ya. Kelas kalian itu sangat kotor, banyak kertas yang berserakan. Coba semuanya pungut sampahnya terlebih dahulu ya. Dan rapikan juga meja dan dengan kursinya supaya lebih rapi. Baik, apakah sudah anak-anak? Kelihatannya sudah lebih bersih daripada sebelumnya ya. Sudah Ibu. Baik, anak-anak bisa duduk kembali ya ke tempat duduknya masing-masing. Kalau begitu, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa hari ini kita belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan video. Maka dari itu, tolong anak-anak perhatikan video yang Ibu tampilkan. Dan Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Jadi untuk kelompok pertama itu terdiri dari Arta, Fiorentina, Anindya, dan Oma. Dan untuk kelompok 2-nya itu terdiri dari Mita, Adinda, Valencia, dan Galih. Jadi untuk anak-anak silakan duduk mencari tempat duduknya masing-masing ya, duduk bersama kelompoknya. Baik Bu. Baik, apakah sudah anak-anak? Sudah Bu. Baik, anak-anak silakan saksikan videonya ya.
sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh para remaja. Nah, teman-teman sekalian, sekarang udah paham dan tahu kan apa sih itu kesehatan reproduksi remaja. Sekarang kita harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah menjaga kebersihan pakaian, khususnya celana dalam. 1. Pakai bahan celana dalam yang mudah keringat ya. Ganti minimal 2 kali sehari setelah mandi. Celana dalam dan luar harus nyaman dan pas ya. Tidak boleh terlalu sempit karena bisa jadi lembab dan bisa jadi tempat tumbuhnya kuman loh. Yang kedua adalah setelah buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa mencuci bagian luar alat kelamin dengan air dan sabun. Untuk perempuan, siram dengan air dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya. Untuk laki-laki, cukup dibersihkan dengan air bersih. Yang ketiga adalah, wah itu jauh banget nih, saat menstruasi. Gunakan pembalik yang baik, lembut, nyaman, dan tidak menimbulkan iritasi pada kewanitaan saat digunakan. Ganti pembalut sesering mungkin. Bersihkan vagina dengan air bersih dan sabun. Dan yang terakhir adalah selalu membawa pembalut dan underwater saat melakukan aktivitas atau bepergian ya. Yang keempat yaitu cara menangani rasa nyeri atau kram perut saat menstruasi. Hindari makanan pedas, minum obat herbal atau ramuan tradisional seperti jamu temulawak, kunyit, asam. Perbanyak minum air putih. Jangan mengangkat beban berat. Tenangkan pikiran dan konsumsi makanan berbuah. Itu tadi beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Sebagai remaja, kita tidak boleh hanya tahu apa itu kesehatan remaja dan cara menjaganya. Di samping itu, kita sebagai remaja harus tahu juga bagaimana cara memeriksa kesehatan reproduksi kita. Salah satunya adalah memeriksa dengan diri sendiri. Lakukan sendiri, kenali organ reproduksi masing-masing, periksa secara rutin, kenali jika ada kelainan atau perubahan. Nah, jika terdapat perubahan atau kelainan seperti benjolan, kemerahan, gatal, bau, segera hubungi dokter ya. Penyakit berbahaya menghantui kita jika kita terlalu mengabaikan akan kesehatan reproduksi remaja. Kita sendiri loh yang akan rugi. Nah, tadi kita sudah saksikan ya bersama video mengenai sistem reproduksi manusia. Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan terkait materi ini, di mana umumnya orang wanita itu mengeluarkan 1 sel telur setiap bulannya. Namun, pada beberapa kasus mungkin terdapat beberapa wanita mengeluarkan sel telur lebih dari 1 setiap bulannya. Nah, jika sel telur ini dapat dibuahi secara sempurna oleh sperma akan berubah menjadi embrio dan memiliki plasenta, kantong ketuban, dan tali pusar yang berbeda. Nah, untuk kasus ini itu disebut dengan kembar dizigot. Berbeda halnya dengan kembar monozigot atau kembar identik. Itu memiliki tali pusar berbeda tetapi kantong ketuban dan plasentanya itu menjadi satu. Kembar monozigot ini termasuk ke dalam kembar siam, di mana apabila pembelahan tersebut tidak sempurna dan terjadi pelekatan pada bayi kembar siam karena adanya sel bakal organ yang terjadi tidak membelah secara sempurna. Baik, sudah paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, kembar siam itu kan terjadi pelekatan bagian tubuh sesama bayi Bu. Biasanya bagian tubuh mana saja yang terjadi pelekatan Bu?
Baik, mungkin anak-anak yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Wah, banyak sekali ya yang angkat tangan. Coba Anindya jawab pertanyaan dari Galih tersebut. Baik Bu, kembar dempet sering terjadi di pelakatan bagian dada, perut, kepala, dan punggung Bu. Iya, benar sekali Nindya. Pembelahan yang tidak sempurna itu dapat terjadi di mana ektoderm yaitu kulit, hidung, telinga, dan selanjutnya itu adalah mesoderm yaitu otot, tulang, dan saraf, dan yang terakhir itu adalah endoderm yaitu jantung, hati, paru-paru, dan otak. Baik, ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum dipahami anak-anak? Tidak, sudah paham Bu. Sekarang ibu akan bertanya ke dua kelompok. Jadi pertanyaan yang pertama yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Omang, tolong jangan mengobrol di kelas ya. Belajar dengan baik. Anak-anak yang lainnya juga ya, jangan seperti itu. Baik, ibu akan melanjutkannya. Dimana untuk pertanyaan yang pertama itu apa saja organ luar dari sistem reproduksi pria? Wah, banyak sekali ya yang angkat tangan. Jadi ibu akan pilih salah satunya. Baik, coba Fiorentina dari kelompok 1. Apa saja organ luar dari sistem reproduksi pria? Saya Bu, skrotum, testis, dan penis. Ada yang mempunyai jawaban yang berbeda anak-anak? Ya, coba Anindya dari kelompok 2. Apa jawabannya? Skrotum dan penis Bu. Testis juga termasuk organ dalam Bu. Tidak Ibu, testis tidak termasuk organ bagian dalam. Baik, organ luar dari sistem reproduksi pria itu adalah skrotum dan penis. Jadi untuk testis itu masih kurang tepat ya dikatakan organ luar sistem reproduksi pria. Anak-anak, ada yang tahu kenapa testis tidak termasuk dalam organ luar sistem reproduksi pria? Bu, karena letak testis di dalam Benar sekali Omang, testis termasuk dalam organ dalam sistem reproduksi pria karena letak dari testis itu adalah di dalam skrotum yang terdiri dari satu pasang atau 2 buah telur. Nanti sampai rumah, anak-anak yang laki-laki coba ya dicek apakah benar testis itu ada 2 buah. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, di mana tempat dari perkembangan janin? Ayo yang bisa angkat tangannya ya. Iya, coba Anindya dari kelompok 1. Apa jawabannya? Di mana tempat dari perkembangan janin? rahim. Ada yang tahu nama lain dari rahim? Iya, coba Fiorentina dari kelompok 1 ingin menambahkan jawabannya dari temannya. Ayo coba Fiorentina. Terus Bu. Iya, benar sekalian India dan Fiorentina. Uterus atau rahim adalah tempat untuk perkembangan janin. Atau uterus itu berfungsi untuk memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Di mana rahim ini berada di atas kantong kemih. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Bakteri apa yang menyebabkan penyakit sifilis? Ayo yang coba. Ada yang ingat nggak? Tadi sudah ditayangkan di video ya penjelasannya. Nah, coba Galih sekarang. Dari tadi Galih sudah angkat tangan tapi belum kebagian ya untuk ditunjuk. Iya. Bakteri Treponema pallidum, Bu. Ada yang punya jawaban lain selain bakteri Treponema pallidum? Tidak Bu. Nah, kalau begitu benar salahnya jawaban dari Galih. Kita buka ya jawabannya di PowerPoint. Iya, benar jawaban dari Galih, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis adalah Treponema pallidum. Berhubung jam mata pelajaran IPA hari ini sudah habis,
kalau begitu kita bisa akhiri ya. Sebelumnya ada yang ingin bertanya terkait materi pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu untuk tugas ini bisa dikerjakan di rumah ya. Dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, mungkin sebelum Ibu mengakhiri kelas, Ibu minta kepada Mita dari kelompok 2 dan Arta dari kelompok 1 untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama itu untuk Mita terlebih dahulu ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Arta. Baik, di sini saya akan menambahkan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, di mana penyakit sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, alat reproduksi laki-laki di bagian luar yaitu penis dan skrotum. Untuk alat reproduksi dalamnya yaitu testis, seluruh sperma dan kelenjar reproduksi. Sedangkan untuk alat reproduksi wanita bagian luar yaitu vulva dan labium. Sedangkan untuk alat reproduksi bagian dalam yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Berdasarkan menonton video dan hasil diskusi, disimpulkan bahwa sel telur ini dapat dibuahi secara sempurna oleh sperma, akan berubah menjadi embrio dan memiliki plasenta. Kantong ketuban dan tali pusar berbeda. Ini disebut dengan kembar dizigot. Berbeda halnya dengan kembar monosigot atau kembar identik, memiliki tali pusar berbeda, tetapi kantung ketuban dan plasentanya menjadi satu. Uterus atau rahim adalah tempat untuk perkembangan janin, atau uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan, di mana rahim ini berada di atas kantung kemih. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bagus sekali Mita, dan untuk kesimpulannya itu sangat lengkap ya. Dan untuk Arta, terima kasih juga untuk kesimpulannya, itu sangat melengkapi kesimpulan dari Mita. Dan untuk ketua kelas, tolong tutup dengan doa ya. Baik Bu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih anak-anak. Jangan lupa dipelajari ya untuk materinya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Pada asana prama santi, om santi 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 om. Om santi 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 om. Baik, anak-anak bisa keluar kelas ya. Istirahat, jangan ribut dan jangan berantem. Fantastic.